Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in wakhtim bi khairin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi yassir wa'in. Wahai Tuhanku, mudahkanlah, bantulah, wakhtim bi khairin, dan akhirilah dengan kebaikan. Ya rabbal alamin. Wahai Tuhan semesta alam. Qala telah berkata Sayyiduna Maulana Qadil Qudah Syaikhu Masyayikhil Islami Malikul Ulama'il A'lami Qadin Naqdi Wal Ibrami Qadin Naqdi Wal Ibrami Sibawih Zamanihi Faridu Dahrihi Wa Awanihi Zainul Millatid Dini Zainul Millati Wad Dini Lisanul Mutakallimin Hujjatun Nadhirin Muhyi Sunnati Sayyidil Mursalin Abu Yahya Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Tagammadallahu ta'ala birahmatih wa a'ada alaina wa 'alal muslimina min barakatih. Ikhwah, perlu diketahui hadza taqdim baina yadayya nassil kitab aw hadhihi dibajah min wad'i waladihi Muhyiddin aw ahadi talamidhi Syekh Zakaria wa kadza uthbitat fi katsirin min kutubihi. Perlu kita ketahui muqaddimah ini atau takdim ya, permulaan ini, qala sayyiduna maulana qadil qudah syekhul masyayikhul Islam, ini adalah ucapan dari anak Syekhul Islam Zakaria Ansori, atau ini adalah ucapan dari salah satu murid beliau. Jadi bukan ucapan beliau langsung, bukan telah berkata, misal Al-Fakir mengatakan buat kitab, terus Al-Fakir berkata telah berkata pemimpin para ulama, terus nyebutin nama sendiri, itu kan akan lebih condong ke sombong ya. Di sini yang berkata itu bisa jadi anak beliau, bisa jadi juga salah satu murid beliau. Nah, jadi qala yang menyampaikan gitu ya, yang menuliskan ini untuk permulaan ini adalah anak beliau ataupun salah satu murid beliau. Telah berkata Sayyiduna, pemimpin kami atau tuan kami, Maulana, sama maknanya ya. Bisa Maulana, maknanya juga bisa pelindung. Qadil Qudah, Qadi al-Qudah, hakim dari segala hakim. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Tulab dan kitab-kitab yang lainnya, Qudatul Anam. Apa itu Qudatul Anam? Wal anam jami'u ma'alal ardi minal khalqi. Yang disebut sebagai anam, kita sering dengar anam gitu ya. Anam itu adalah seluruh makhluk yang ada di bumi. Itu disebutnya anam. Maka anam itu kadang diterjemahkan sebagai seluruh makhluk atau seluruh manusia. Nah, di sini disebutkan beliau adalah Qadil Qudah, hakim dari segala hakim. Syaikhu Masyayikhil Islam, guru daripada guru-guru Islam. Disebutkan juga kenapa sih beliau itu disebut Syekhul Islam gitu. Atau bahkan bukan hanya Syekhul Islam. Beliau disebut sebagai Syaikhu Masyayikhil Islam. Guru daripada guru-guru gitu ya. Kenapa? Karena banyak dari murid-murid beliau itu yang dilakobi sebagai Syekhul Islam. Dalam artian banyak murid beliau yang menjadi ulama besar ketika beliau masih hidup. Siapa saja? Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ahmad Ar-Romli, kemudian juga Imam Muhammad Ar-Romli,
Murid-murid beliau menyebar dan menjadi ulama yang besar. Maka beliau disebut sebagai Syekhul Masyaikhil Islam. Kita sudah sering bahas ya, ketika disebutkan Syekhul Islam dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah beliau ini, Syekh Zakaria Al-Ansari. Malikul ulama il a'lam. Malik ma'khudun minal mulk wa huwa man lahu tasarruf fil a'yani awil amri awil sultanah ala ummatin aw biladin. Yang disebut sebagai malik itu adalah malik, raja, itu diambil dari kata mulk, kekuasaan, kerajaan. Yaitu orang yang memiliki kewenangan penuh ya, atas aset gitu ya, sesuatu, urusan, ataupun otoritas, kekuasaan pada suatu umat ataupun suatu negeri. Itu yang disebut dengan malik atau raja. Al-ulama il-a'lam, malikul ulama il-a'lam. Rajanya para ulama atau pemimpinnya para ulama al-a'lam. Al-a'lam maknanya adalah al-a'lam ini jama dari kata alam, ikhwah. Makna jama dari kata alam, yaitu maknanya wahwal jabal, maknanya gunung. Kenapa? Wasyubbihal ulama ubiha. Ulama itu diserupakan dengan gunung li thubutiha wa adami tazalzuliha. Karena ulama itu kokoh pendiriannya dan juga tidak goyah dalam prinsipnya, seperti itu. Teguh. Maka sering disebut al-a'lam. Kemudian disebutkan qadin naqdi wal ibram. Disebutkan juga beliau itu adalah qadin naqd, sang pemutus atau sang penentu hukum gitu ya, wal ibram. Sang pemutus dan penentu hukum. Disebutkan al-ibram yuqalu abrama syai' ahkamahu. Al-ibram itu seperti ucapan abrama syai', yang artinya adalah mengokohkan sesuatu gitu ya, menguatkan sesuatu. Kemudian disebutkan sibawai zamanihi. Sibawai ini kan istilah ya. Misalkan karena sibawai ini ahli bahasa, kadang ulama juga disebut sibawai kecil, sibawai zaman sekarang gitu-gitu. Nah, beliau pengarang kitab ini itu diberi julukan sibawai zamanihi. Sibawai, siapa beliau? Alamatun nahwi syahiri sahibil kitab. Sibawai itu adalah tokoh pakar nahu, pemilik kitab Alkitab. Nama kitabnya Alkitab. Wasmuhu, Sibawai nama aslinya adalah Amr bin Utsman. Yukna bi Abi Bashar. Beliau itu kunyahnya itu bukan Abu Bashar, Abu Bishr. Wa makna ismuhu, adapun makna namanya adalah mislut tufah. Itu seperti apel gitu ya. Tufah. Tawfiya sanah, beliau wafat pada tahun mi'ah wasamanin atau mi'ah wasamanun, pada tahun 180 Hijriah. Syubbihal mu'alifu bihi. Kenapa sih Syekh Zakaria Al-Ansari itu dilakobi dengan Sibawai? Bihi wasmuhu, dan nama beliau Sibawai gitu ya, itu murakkabun mazjiyun mabniun ala kasri ghaliban. Secara kaidah bahasa adalah murakkab majzi ya, yaitu susunan campuran yang umumnya ghaliban itu mabni alal kasri. Itu mabni. Syekh Zakaria Al-Ansari diberi lakob sebagai Sibawai karena beliau itu pakar dalam bahasa Arab, ikhwah. Seperti itu. Faridu dahrihi wa awanihi. Disebutkan juga Faridu dahrihi wa awanihi. Beliau itu langka gitu, ikhwah. Ya. Langka, jarang gitu. Ini orang langka pada zamannya dan tidak tertandingi.
Ad-dahr wal asr. Di sini sebutkan dahr. Dahr itu asar. Artinya adalah masa atau zaman. Kama fi nuskhatin wa yuqalu fi usr wa usur. Qala Imru'ul Qais wa hal ya'amman man kana fil usur khali. Dalam satu nuskhah dibacanya juga ada asar, itu zaman, ada juga usr. Imru'ul Qais mengatakan bahwasanya dalam syairnya wa al ya'imman wa hal ya'imman man kana fil usr al khali. Apakah orang yang berada di masa lampau akan merasakan kenikmatan? Jadi usr itu maknanya adalah masa atau zaman. Wa yajma'u ala a'sur wa usur. Disebutkan juga bentuk jamaknya adalah a'sur ataupun usur. Wal awan, adapun awan adalah muradifu lil usr. Yajma'u ala awana. Sama, ternyata itu ada sinonim dari kata asr dan bentuk jamaknya adalah awinah ya, diutil adalah awinah. Mithlu zaman wa azminah, seperti zaman jamaknya adalah azminah. Wa ma'nahu aidon alhin. Sama ya, awan atau jamaknya awinah maknanya adalah waktu atau saat. Kemudian disebutkan Zainul Millati Waddin. Beliau juga dilakobi sebagai Zainuddin. Zainul Millah Waddin. Perhiasan agama. Milah Waddin sebenarnya sama ya. Atau perhiasan agama dan kepercayaan. Beliau diberi lakob itu sebagai perhiasan agama. Dalam artian ini ulama sangat-sangat berharga. Qala al-Mahali, Imam Mahali berkata, huma alal rijahi muttahidani bidzat, mukhtalifani bil i'tibar. Nah, Al-Mahali mengatakan antara din dan milah itu menurut pendapat yang paling kuat itu satu kesatuan secara zat. Akan tetapi berbeda secara i'tibar, secara sudut pandang. Begitu. Jadi milah dan din itu sebenarnya artinya sama. Kemudian Syekh Zakaria Ansori juga diberi lakob lisanul mutakallimin. Beliau diberi lakob sebagai penyambung lidah, bahasa Indonesia gitu ya. Ini kan kalau diterjemahin secara tekstual, lisannya orang-orang kalam gitu ya, para ahli kalam. Tapi kalau kita terjemahkan secara bebas, itu adalah penyambung lidahnya gitu ya. Penyambung lidah para ahli kalam. Hujjatun nadhirin. Beliau juga itu sebagai hujjah bagi para peneliti. Makna yakni al-munadhirin. Nadhirin sini maksudnya adalah munadhirin. Para peneliti ataupun bisa juga maknanya pendebat. Li'annahu kana aliman bari'an fil ulumil aqliyah. Kenapa? Karena Syekh Zakaria Ansori itu adalah ulama yang mahir dalam ilmu-ilmu rasional gitu ya. Wal munadharah, al mujadalah, wal muqabalah, wal mudafa'ah. Dan adapun munadharah itu bentuknya bisa banyak. Bisa adu argumen, debat gitu ya, diskusi, pembelaan. Itu. Beliau ahli dalam bidang tersebut. Li iskatil khasmi aw li ihqaqil haqqi. Hal tersebut untuk membungkam lawan atau juga untuk menetapkan kebenaran. Jadi tidak semua hal harus didebatkan, ikhwah. Bisa kita ajak diskusi, tukar pikiran. Tapi kadang ada permasalahan harus kita debatin. Begitu. Untuk apa? Disebutkan di sini li ihqaqil haqqi, salah satunya itu. Untuk menetapkan kebenaran. Muhyis sunnati sayyidil mursalin. Beliau diberi gelar muhyis sunnah. Yakni penghidup sunnahnya sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin maksudnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penghidup sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Muhyis sunnah, apa sih maknanya muhyis sunnah?
Ai mudhiruha. Artinya adalah yang menghidupkan itu artinya apa? Menampakkan gitu ya, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Waluqiba bihi, beliau diberi lakob ini aidon qablahu. Ada juga yang diberi lakob dengan muhyi sunnah sebelum beliau gitu ya. Itu siapa? Al Husain bin Mas'ud Al Baghawi, yang diberi gelar muhyi sunnah sebelum Syekh Zakaria Ansori adalah Imam Al Baghawi, Al Husain bin Mas'ud Al Baghawi. Abu Muhammad Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Mufassir Mu'allif Syarhus Sunnah. Beliau itu adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, pemilik kitab Syarhus Sunnah. Dan juga beliau pemilik kitab Lubabut Ta'wil fi Mu'amilit Tanzil. Wa ghairiha. Dan juga kitab-kitab yang lainnya. Imam Al-Baghawi wafat pada tahun 510 Hijriah. Dan Imam Nawawi juga disebut sebagai muhyi sunnah. Seperti itu. Ini lakobnya banyak. Sayyiduna Maulana Qadil Quduh Syekhul Masyayikhul Islam Malikul Ulama il A'lam Qadil Naqdi wal Ibram Sibahu Zamani Faridud Dahri wa Awani Zainul Millati wad Din Lisanul Mutakallimin Hujjatun Nadhirin Muhyi Sunnati Sayyidil Mursalin. Itu semua badal ya, baru nih namanya. Abu Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Lakob yang segitu banyaknya itu adalah nama asli beliau adalah Zakaria Al-Ansori, Abu Yahya. Beliau punya anak namanya Yahya. Ayahnya Yahya, namanya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Kemudian tadi kita sebutkan ikhwah Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para rasul. Meskipun beliau diutus paling terakhir, tapi tetap disebut sebagai pemimpinnya para rasul. Disebutkan Sayyidul Mursalin qala Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Rawahu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id. Juga diriwayatkan Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Seperti itu. Adapun mursal maknanya sama ya, ar-rasul. Mursalun itu maknanya rasul. Jadi Sayyidul Mursalin adalah pemimpinnya para rasul. Pemimpinnya para orang-orang yang diutus oleh Allah. Seperti itu. Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Beliau bernama Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Bagusnya kita kenalan dulu ya. Kita baca dulu tarjamahnya harusnya. Biasa kita seperti itu kalau ngaji kitab dibahas dulu tarjamahnya. Tapi ini sempat kita bahas di kajian Fathul Wahhab. Ya, nanti bisa disimak lagi, coba didengarkan kajian awal tentang tarjamah atau biografi dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Taghammadallahu ta'ala birahmatih. Kemudian disebutkan semoga Allah melimpahinya dengan rahmatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Kepada Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian juga dalam nuskah yang lain itu ada adamallahu ayyamahu zahirah wa jamalahu baina khairai dunya wal akhirah wa sahafi muddatih. Dalam nuskah yang lain beda ya doanya. Wa 'ada 'alaina wa 'alal muslimina min barakatih. Kemudian juga disebutkan semoga hal tersebut juga mengalir kepada kita, rahmatnya bisa mengalir kepada kita dan kepada umat muslim dari keberkahannya. Semoga bisa mengalir. Barokah, apa sih makna barokah? Barokah itu an-nama'u wa ziyadah, pertumbuhan dan tambahan. Wa tutlaqu, dan dimutlakan ala mahali khairin ilahiyyin. Nah, barokah itu juga dimutlakan, digunakan untuk menyebut tempat turunnya kebaikan ilahi. Gitu. Wala'allal murad huna atharuhu ilmiyah. Nah, berkah di sini maknanya adalah keberkahan beliau. Ini keberkahannya Syekh Zakaria Al-Ansori adalah karya-karya beliau.
semoga kita juga mendapatkan manfaat nih dari karya-karya beliau ini. Sehingga menjadi berkah. Seperti itu. Baik ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas muqaddimah dari Fathul Alam. Kemudian kita bahas muqaddimah di kitab Al-I'lam. Seperti itu ya dengan syarahnya. Baru kita masuk ke hadis-hadis tentang puasa. Insya Allah. Jadi kajian kita di bulan Sya'ban ini dan juga nanti insya Allah nabrak Ramadan ya berarti. Seperti itu. Tapi ikhwah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Kita kenalan sedikit ya dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Di halaman 14 ikhwah, itu tarjamahnya ya. Nama beliau itu Zakaria bin Muhammad bin Zakaria bin Rawad bin Humaid bin Usama bin Abdul Wali Al-Ansori. Itu namanya. Lakobnya banyak banget ya. Syekhul Masyekhul Islam, Zainuddin, Qadil Qudu, Al-Hafidh, Syekhul Muqri'in. Karena beliau seorang mukri juga. Beliau punya kitab tajwid ikhwah. Dulu sempat Al-Fakir kaji juga dengan guru-guru Al-Fakir. Beliau itu lahirnya di Mesir. Ya. Nisbatnya kepada Al-Khazriji, Al-Ansori, Al-Misri, Al-Qahiri, Al-Azhari, Al-Syafi'i. Saya juga sebutkan anak beliau itu belajar langsung pada beliau. Akan tetapi anak beliau itu wafat kena wabah ikhwah. Kena wabah pada tahun 897. Anak beliau wafat karena kena taun. Wa mata bi taun itu pada tahun 897. Banyak ya. Anak beliau ada Yahya, ada Muhyiddin, ada Yusuf. Yahya tadi sudah kita bahas, meninggal sebab kena wabah. Muhyiddin meninggal karena tenggelam di Sungai Nil, anak beliau. Dan juga Jamaluddin Yusuf. Beliau tetap hidup ya. Seperti itu. Dikatakan juga Syekh Zakaria Ansori punya anak 4 ikhwah. Adapun guru-guru beliau banyak sekali. Guru-guru Syekhul Islam Zakaria Ansori banyak sekali. Beliau termasuk penyambung sanad ikhwah. Ya. Beliau Zakaria Ansori, Syekh Zakaria Ansori termasuk penyambung sanad. Al-Fakir setelah cek sanad-sanad yang Al-Fakir dapatkan itu nyambung juga. Kebanyakan nyambungnya ke lewat beliau. Beliau itu musnid juga ya, wah lengkap deh gitu ya. Kita pentingnya kita belajar atau mengetahui tentang biografi para ulama itu. Ini termasuk ulama kibar sekali, wah. Ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kitab fikih sudah kita bahas. Fathul Wahab 2 tahun lalu ya. Tahun kemarin kalau tidak salah Fathul Mu'in. Fathul Wahab sudah. Nah sekarang kita kaji kitab Bughyatul Anam ini. Fi Fathul Alam. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap istiqomah. Untuk bulan Ramadan, insya Allah nanti jadwalnya akan di Al-Fakir sampaikan ya.
Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.